Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel saya. Yuk cari tahu. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi kabar gembira atau kabar bahagia terkait P3K Kementerian Agama. Nah, Kemenak kali ini Sobat membuka formasi sebanyak 49.549 formasi. Untuk itu Sobat, buruan cek ya. Info selengkapnya ada di video ini, sehingga jangan lupa ikuti terus video ini hingga akhir supaya Sobat dapat informasi yang menarik lainnya. Sobat YouTube sekalian, sebelum lanjut, alangkah baiknya kalau kita ngecek dulu info resmi P3K Kementerian Agama ini di website resminya ya. Sobat bisa ketikkan aja di web browsernya Sobat, P3K atau PPPK Kemenak gitu. Kemudian tinggal enter ataupun klik search. Di halaman paling atas, ini muncul pagar P3K terus Kemenak. Nah, ini Sobat bisa klik ya. Kita klik di link yang baru, di tab yang baru maksudnya. Nah, ini adalah halaman dari Kementerian Agama ini. Di sini banyak informasi-informasi menarik yang Sobat bisa cek ya. Nah, ada beberapa informasi terbaru di sini. Ini diupdate kemarin Rabu 21 Desember 2022. Ini kalau saya besarin kayak gini ya. Dibuka seleksi 49.549 formasi calon P3K Kementerian Agama. Ini ketentuan daftarnya. Kita coba klik ya. Apa sebenarnya isinya? Nah, ini beritanya kurang lebih kayak gini Sobat. Dikasih gambar umum kayak gini. Pengumuman seleksi ya. Waktu pendaftaran 21 Desember 2022 sampai 6 Januari 2023. Daftarnya tetap lewat sscsn.bkn.go.id. Nah, jumlah formasinya seperti di judul yaitu 49.549. Nah, kita coba baca sebentar sebelum kita langsung lihat juknis atau peraturan resminya ya Sobat ya. Kita mulai dari sini. Oh, biar seru saya coba mau dibaca dulu. Oke. Seleksi calon P3K Kemenak dibuka mulai hari ini. Maksud dari hari ini adalah hari kemarin sebenarnya, yang mana berita ini diupdate. Kami mengundang para peserta yang memenuhi kriteria dan berminat untuk segera mendaftar. Totalnya ada 49.549 formasi. Nah, jadi formasinya ada banyak sekali ya Sobat ya. Oke. Menurutnya ada 3 kriteria pelamar dalam seleksi calon P3K Kemenak. Jadi ada 3 kriteria nih Sobat. Sobat harus perhatikan baik-baik nih itu ya. Ada 3 kriteria. Oke, saya tandai dulu. Sabar. Oke, kita tandai kayak gini aja deh. Biar lebih seru. Jadi poin penting di sini ada 3 kriteria Sobat di sini. Pelamar ini. Yang pertama ini pelamar ex tenaga honorer kategori 2 atau THK 2. Nah, mereka adalah pelamar yang mendaftar atau telah terdaftar pada pangkalan database BKN serta memiliki kartu ujian pada tahun 2021 kemarin. Tentu saja ini harus aktif bekerja di Kementerian Agama sampai dengan periode saat ini atau periode pendaftaran ini ya. Jadi harus ada di database PKN, kemudian harus ada kartunya, kemudian harus masih aktif hingga saat ini. Nah, selebihnya kita langsung lihat aja dokumen atau PDF dari juknis maupun peraturan resminya ya. Kira-kira gimana sih detailnya itu? Nah, ini sudah ada di sini Sobat sekalian. Oke, saya coba close ini. Kita buka dulu ini. Nah, Sobat bisa lihat di sini. Saya gedein sebentar. Oke, saya coba klik organize untuk menampilkan pensil. Atau di sini mungkin ya. Komen. Oke. Oke, aktif pensilnya ya. Nah, Sobat, ini Sobat sekalian, ini adalah peraturan
tentang pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk Kementerian Agama ya sobat sekalian ya. Nah, kita lihat di bagian bawah sebenarnya itu kriteria pelamar itu beneran ada 3 atau enggak. Nah ternyata benar, nih saya kecilin dikit. Kriterianya ada 3 seperti di berita tadi. Yang pertama ini, pelamar ex tenaga honorer kategori 2. Kemudian pelamar ex THK2 adalah pelamar yang terdaftar pada database BKN serta memiliki kartu ujian tahun 2021 dan masih aktif hingga saat ini. Ini poin pertama ya. Kemudian poin kedua, pelamar non-ASN Kementerian Agama. Pelamar non-ASN Kementerian Agama adalah pelamar yang telah mengabdi dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama sampai dengan periode pendaftaran P3K di tahun ini, serta wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada pelamar lainnya. Pelamar lainnya ini adalah pelamar yang tidak termasuk dalam angka 1 dan angka 2 di atas, serta wajib memiliki pengalaman kerja yang relevan di bidangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ada 3 kriteria pelamar ya sobat ya. Kemudian persyaratan umum, saya rasa ini sobat sekalian udah pada tahu ya. Tentu saja harus warga Indonesia. Nomor 2-nya usia paling rendah itu 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum masa pensiun. Misalnya masa pensiunnya 60 ya paling tidak usianya 59. Kemudian nomor 3, tidak pernah dipidana, kemudian tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat ya, kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik ya ini, serta kemudian memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan, tentu saja harus sehat jasmani sama rohani, kemudian bersedia ditempatkan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini harus bersedia ditempatkan di mana saja. Dibuktikan dengan beberapa surat nanti ini ya. Wajib memiliki pengalaman di bidang yang relevan ya. Nah ini paling singkat 2 tahun untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Paling singkat 3 tahun untuk jenjang ahli muda. Kemudian paling singkat 5 tahun untuk jenjang ahli madya. Kemudian wajib mendapatkan izin tertulis dari suami istri atau orang tua yang untuk ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Jadi ini harus ada izin dari orang tuanya atau walinya serta suami atau istrinya. Mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini syarat umumnya, sobat. Kemudian syarat khususnya, kalau lihat dari undang-undang ini, seluruh pelamar wajib mengikuti persyaratan, udah pasti ya. Nah, ini sobat bisa baca-baca di sini ya. Untuk tata cara pendaftarannya ini masih hampir sama dengan pendaftaran di SSCASN secara umumnya. Tentu saja pertama membuat akun pada SSCASN, terus nanti setelah itu memilih formasi. Kemudian setelah memilih formasi menyiapkan beberapa dokumen. Nah ini dokumennya ada namanya pas foto formal, kartu tanda penduduk atau KTP ya, terus ijazah asli, kemudian transkrip asli, surat keterangan memiliki pengalaman di bidang yang relevan, ini, kemudian surat lamaran, terus ada surat pernyataan 5 poin, terus ada surat pernyataan bebas narkoba, terus asli surat pernyataan siap setia kepada undang-undang ya, kemudian surat asli ya, ini maksudnya asli surat izin tertulis untuk ditempatkan di mana saja. Maksudnya harus bersedia, entah itu istrinya, suaminya, orang tuanya, atau walinya. Kemudian ada dokumen-dokumen khusus, sobat bisa baca di sini. Nah, sobat, jadi tahap ini sebenarnya sudah dimulai nih. Kebetulan lagi dibuka pendaftaran, silakan sobat-sobat sekalian itu segera mendaftar. Karena ini kesempatan yang langka, sobat. Siapa tahu di tahun ini adalah rezeki sobat ya. Oke sobat, terima kasih banyak sudah nonton video ini hingga akhir. Mudah-mudahan informasi sederhana ini bermanfaat buat sobat sekalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.